1. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis. 1. Hukum dasar salah nih. 1. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. A. Definisi konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat, suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prawira Sakinal Aziz, bisa dipanggil Wira. Saya adalah pemateri kedua pada hari ini. Saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi pola dasar berkehidupan bernegara. Contoh, pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersentuhan langsung dengan kehidupan warga negara sehari-hari. A. Terkait hak dan kewajiban warga negara. 1. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Indonesia. 3. Mengenal hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, hak adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Hak yang dimaksudkan di sini adalah yang tindakan yang legal dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, tanpa adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan. Contoh dari kewajiban warga negara yaitu membela kesatuan dan kerukunan antar sesama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Contohnya sebagai berikut: bergaul dengan sesama warga, belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Contohnya sebagai berikut: hak menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar, hak mendapatkan rasa dan nyaman di lingkungan sekitar. C. Contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya sebagai berikut: hak untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya, hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepastian umum. 4. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikut contoh pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. A. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. B. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. C. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan pengingkari. Pengingkari juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Setiap warga negara mempunyai kewajiban menaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki, pengendara bermotor, dan pengguna jalan lain. Contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas adalah tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap, parkir di sembarang tempat, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Banyak terjadi pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara sebagai berikut: A. Menggemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak. B. Merusak fasilitas umum atau berbuat anarkis.
C. Tidak mau ikut dalam Siskamling. D. Tidak mau membantu korban bencana alam. E. Melakukan aksi kekerasan untuk mencapai keinginan. F. Memaksakan agama dan keyakinan kepada orang lain.